Hi, welcome back to Court Divas. We play on the court. Sorry. A few moments later. Hi, welcome back to Court Divas. We play on the court. Lama banget coy. Aku merasanya waktu tanding tuh kan lebih enak waktu sama sistem yang 2019 kan tetap ceritanya gitu. Sampai aku mau berhenti dari 2013 aku mau berhenti. Kalau yang namanya timnas tuh aku itu cita-citaku dari kecil gitu loh Kak. Aku tuh sampai kakak tahu nggak ya flyover yang sebelah sininya gedung Sampurna itu yang iya maju lagi. Itu kan ada 3 tiang tuh bendera suka dipasang bendera merah putih kan ya. Nah setiap lewat situ tuh dia selalu bilang, Bang, suatu saat bendera itu akan ada di dada aku. Bendera itu akan ada di dada aku. Hi, welcome back to Court Divas. We play on the court. Oke, kali ini kita akan kembali dengan episode spesial yaitu reuni Timnas 2019. Di sini saya ada Pradita Cita. Saya ada Henis Ciono. Oke, saya CO. Saya Clarita Antonio. Saya Agustin Legradita. Saya Ulan. Ya, udah lama ketemu makanya jadi kaku. Iya, jadi gimana kabarnya Kak Ul? Udah lama banget nggak ketemu ya selama pandemi. Baik, kalau baik-baik aja. Kalian gimana? Sehat-sehat aja di Surabaya? Puji Tuhan Ya, sehat. kalian seperti biasa bersama aku Wendy tercinta juga. Semangat ya, kan bentar lagi SEA Games nih tahun ini nih. Targetnya apa nih buat kalian? Kan Kaul udah nggak bakal main lagi, Kaul mah. Masa sih? Pertama Yakin kan, Beka? kita nggak bakal. Oh, oke. Tapi nanti Kaul ngarepnya sih jadi. Aku punya pertanyaan buat CO nih, CO dulu nih. Guys lagi. Just information aja, kemarin memang CO ikut seleksi timnas 2019, namun sayangnya pas berangkat CO tidak terpilih karena mengalami cedera ya CO ya. Iya. Gimana CO perasaannya? Yang pasti ya sedih lah ya Kak. Sedih. Iya. Cedera apa ya, Cik? Pinggang ya? Apa Iya, ya cedera? Gimana kemarin tesnya tuh CO udah yakin terpilih kah? Terus atau gimana? Latihannya sih pasti beda sama timnas sebelumnya ya Kak. Soalnya kan pelatihnya juga dari luar tuh Kak. Terus kayak kita biasanya kalau sebelumnya mungkin latihannya lebih Santai. nggak santai juga sih. Ya sistemnya lebih beda gitu. Kalau Coach Lori mungkin lebih ya tersistem ya dan lebih apa ya? Yang saya rasain perbedaan yang signifikan pas lagi 2017, saya 2017 pilih. Enggak. Asian Games 2018. Asian Games, oke. Perbedaannya? Kalau ngomongin Asian Games, masih Asian Enggak banyak ASEAN, perbedaan signifikan antara Asian Games dan SEA Games yang terakhir itu apa, Ceo? Menurut Ceo? Baik dari segi manajemennya, dari segi pemain-pemainnya apa yang dan ya gitu. Bedanya apa? Kalau CEO ngerasa sisi tim ya Kak, kalau Tim? teman-teman yang SEA Games mungkin lebih Iya, kamu for your information guys. enggak. Iya, dulu sebenarnya Kak Ul itu dulunya itu sebenarnya agak galak gitu loh. Tapi entah kenapa kalau waktu aku ketemu Kak Ul itu sudah berubah gitu, udah baik. Jangan berubah guys. Ini beda zamannya. Oh iya, gitu. Iya, Dita yang lebih tahu dari lama sih. Lagi bahas CEO, nanti ada saatnya dibahas kamu. Kita lagi bahas Ceo, please. Alhamdulillah Ceo bilang 2019 antara pemainnya lebih Ya lebih saling bantu gitu, saling jaga gitu. Aku merinding, aku seneng banget dengarnya. Emang 2018 enggak? Kak, 2018 Parah nih siapa sih yang baru? Parah ini ya? Gak merangkul nih. mungkin ya ngerangkul juga, tapi kan kalau CO 2018 mungkin lebih bareng sama yang kecil-kecil juga gitu, jadi kayak enggak. Oh, mungkin gapnya masih terlalu jauh kali ya. Yang kecil-kecil itu siapa aja? Kita Oke, tapi terus pas kemarin perasaan CEO
mewakilkan Indonesia di SEA Games gimana rasanya? Sedih Kak. Sedih. Rasanya kayak pengen main tapi kan ya belum jodoh Kak. Iya. Tapi memang pada saat itu CEO pun menyadari kalau oh iya memang saat ini memang untuk berada di tim sebenarnya CEO masih kurang. Iya, Karena pada saat itu CEO dalam keadaan cedera ya, Iya. bukan kurang memang nggak mampu, tapi karena cedera guys. Gimana tuh? Kalau Karuk Diva apa sih panggilannya? Divas. Oh, Divas ya gitu Divas. Terus kita ke kita. Nanya apa ya? Kita gimana pas di 2019? Kalau kita 2017 ya? 17 ya. 2017 practice player. Iya, 2017 sih ada yang Saya ke Korea tapi nggak kepilih gitu. Tapi dia masuk SEA Games kan? Ya, 2017 dia ikut ke Korea. Korea. Kita tetap sama kayak CEO, Asian Games dan SEA Games. SEA Games Nah, 2019. kalau dari kita apa yang kita rasain perbedaannya? Biasanya ada perbedaannya kan? Kalau aku merasanya waktu tanding tuh kan lebih enak waktu sama sistem yang 2019 kayak lebih cocok ke kitanya gitu loh. Terus mainnya lebih enak juga mungkin karena kita latihan bareng, terus Emang 2019 nggak ada yang bareng. apa ya? Itu kayak mungkin ya belum biasa sama yang seniornya juga Iya, kayak canggung mungkin ya. gitu. Akhirnya kan setelah ini tahun 2019 mungkin kan sudah pernah setim di 2015 jadi lebih deket lagi, lebih enak. Iya, jadi 2017 tuh kita benar-benar masih junior banget gitu Kak. Karena aku udah pernah ngerasain kok. Kayak gitu kayak. Nah, terus waktu yang Asian Games kan aku sempat jari patah, terus akhirnya tuh sebelum kayak berapa minggu seminggu sebelum berangkat ke Jakarta kayaknya aku ankle-nya lumayan parah, jadi emang lagi Iya, nggak enak sempat aja rest badannya, dulu mungkin ya. lagi nggak fit juga. Terus waktu yang SEA Games ya badannya lebih enak kan, walaupun sempat lutut tapi kan walaupun kita suntik ya. waktu 2019 itu kita latihan tuh sempet off juga karena kita ada masalah di lutut. Tapi tetap keren di pas kita bisa melawan semua itu dan dia bisa melewatinya dan dia bisa tampil dengan sangat baik di SEA Games. Tapi Kak, aku kalau mau nanya kita tuh, Kak, kalau kita kan sebelum tertanding itu kan kita kan kayak ya udah gitu-gitu aja gitu. Tapi kok bisa sih tiba-tiba ketika kita lagi preparation lawan Filipina, terus ketika Ita tuh disuruh menjadi orang lain kayak menjadi calon lawan kita di sana tuh kok kita malah jadi mainnya tuh kayak lebih apa ya, lebih luas, terus mainnya lebih sampai coach Lori tuh kayak Ita kok kamu baru sekarang main seperti itu gara-gara apa sih sebenarnya? Kalau aku ngerasanya itu Kak, waktu yang kita ke Taiwan, yang TCI Taiwan, kita kan sparring banyak tuh gamenya. Iya. Nah aku tuh baru nemuin cara main yang enak tuh waktu di sparring lawan tim yang terakhir, yang tim paling jagonya itu ya. Jadi waktu balik ke kita latihan Surabaya lagi, mainnya jadi lebih enak, kayak udah nemu cara mainnya gitu loh. Nah dari situ jadi pas banget waktunya sama yang disuruh pura-pura jadi pemain Filipina, jadi kayak gitu sih. Oh iya. Keren sih. Keren Kak, ukuran Malaysia Kak. Itu juga nggak tahu kenapa bisa nggak, tiba-tiba masuk aja gitu. Tapi coach Lori benar-benar sampai iya, coach Lori tuh sampai benar-benar emes gitu kayak wah itu ternyata mainnya kayak gini ya, kayak kok baru pas mainnya ya, kok baru Kita sekarang. mainnya gitu, jadi Itu beda lagi kan. Cid, kau mau nanya nih, Apa nih Kak? ada rumor kan di luaran nih, katanya tuh kita tuh kayak jago kandang doang. Jadi kalau misalnya Cita mah bisanya mainnya di Indonesia doang, kalau di kayak klub kecil, misalkan lawannya klub ya lokal doang lah, tapi kalau nanti main di luar negeri mah dia mah ayam sayur. Nah, dia ngomong gitu Cid, tapi nah coba Cita responnya gimana Cid? Ada yang ngomong gitu Cid? Iya, Cita pribadi sih dulu sempat sih memang dengar banyak kayak gitu kan gitu. Ya jadi masukan aja sih kalau Cita dengar omongan kayak gitu kemarin-kemarin, ya sambil nikmatin prosesnya aja kalau gitu. Memang kan baru maksudnya dapat pengalaman yang ikut internasional kayak gitu-gitu kan baru dari 2017 yang senior gitu. Ya. Itu baru pertama main SEA Games ya? Iya, 2017 baru pertama main yang di
sama gabung sama senior? Sama barengan aku juga pertama kali. Iya, bareng sama Kak ini juga. Barengan sama Kak ini. 2018 bareng sama 19 bareng juga. Jadi Dan- ya, Tapi pas Kaul kedengar tuh juga waktu itu Cire cerita, kan tau nggak ada orang yang ngomong kayak gini loh, dan dia menunjukkan ke Cita. Ih, ini orang gila juga nih ngomong kayak gini. Tapi dia dalam hati Kaul ini bukan ngejilat ya. ya. Gue yakin kita bisa, karena itu game terakhir lawan Malaysia. Kita ingat ya, kita pas jalan di walk Iya Kak, ya, ingat Kak, ingat Kak. karena kita tuh jadi gini, pas game pertama lawan Filipina kita kalah. Jangan half time kita kalah, terus pas besoknya kita lawan Thailand, half time kita menang, terus akhirnya kita terakhir kalah juga. Iya. Lawan Malaysia, half time kita kalah, ya kan? Nah, pas menuju mau ke lapangan tuh, gue sama si Cita jalan tuh di apa sih kayak hallnya, hall gue, Cit, udahlah, maksudnya ya udah kita Sama-sama. kita sama-sama aja apapun itu. Gue di situ gue yakin banget kalau Cita itu memang mampu gitu, tapi memang dia mungkin belum keluar dari, ya entah lah ya, namanya juga masing-masing pemain itu punya apa ya, namanya tuh belum keluar dari batas yang dia harus ditabrak gitu loh. Nah, alhamdulillahnya gila. Lawan Malaysia itu Cita langsung, kalian ingat kan pas Cita tuh sampai dia esis ke Husna yang esis ke dia ya? Husna kan main, wah kacau. Ya, salah satunya Kak, Iya, salah yang- satunya. Dia yang passing ke Husna yang esis sih. Ada tuh punya gerakan itu, gue sampai disisir. Cita akhirnya bisa ngejawab, alhamdulillah. Jadi maksudnya pulang ke Indonesia tuh dengan wah, pokoknya gue bangga banget sama kalian lah. Ini salah satu momen yang gue inget banget, karena di saat orang menggunjing salah satu rekan kita, dan kita harus yakin kalau dia itu adalah yang terbaik. Jangan sampai ucapan mereka itu ucapan mereka itu benar gitu. Tinggal kita tunjukin aja. Ujar Cit. Iya Kak. Ya kita, aku sih sama ini kemarin emang sempat dengar sih omongan kayak gitu. Cuman sambil jalan ya, sambil dinikmati prosesnya, kebetulan juga Cita ngerasa tuh waktu 2019 kemarin tuh banyak gitu rekan-rekan yang care gitu Kak, juga di satu tim itu kayak mungkin salah satu yang paling paham Cita itu Dita. Agustin gitu. Jadi dia yang selalu juga nge-push saya gitu loh, nge-push Cita secara pribadi. Tuan mana sih? Ya Cita tuh, tapi cuma beda 11 hari. Oh. Ya maksudnya ya gitulah Kak, kalau misalnya emang udah aja Cita sedikit melenceng gitu di lapangan, udah ada anjing garong di belakang, udah pasti lu kenapa lu udah pasti kayak gitu. Jadi ya beruntungnya juga masih banyak gitu loh yang selalu ngingetin Cita di lapangan harus kayak gimana. Dengan Dita selalu bilang lu tuh level lu dari timnas gitu, ya lu gimana bawa dirinya sekarang gitu. Cit. Ini telinga udah panas kayaknya. Cuman ya gitu. Tapi Dita nggak ngomong kayak gitu ke kamu. Kayaknya dia dapat dari Kak Ul deh. Ya gitu Kak. Jadi ya bersyukurnya sih masih banyak gitu yang ngingetin juga. Itu jadi Cita jadiin standar juga gitu loh Kak. Ya udah Cita memang mainnya udah di timnas. Omongan orang biar jadi masukan. Selain itu juga kita nggak bisa gitu loh mengontrol pemikiran atau omongan orang gitu. Yang bisa Cita kontrol ya pemikiran Cita, apa yang Cita bisa ya Cita kontrol gitu. Ya selain itu ya udah jalin aja sama nikmatin dan mencintai proses yang kita lewatin. Itu kalau di Cita. Ceritain dong. Kalau soal Cita, tuh Kak Ul gimana? Iya, mau kawan sih. Iya, kamu prosesnya Oh, gimana iya. sama Kak Ul kemarin? Nah, kalau Oh, gue sih Tahu nih, Kak. Karena aku kan di sini sekarang kan Kakak kan paling lama nih sama Dita dari 2013 sudah bareng gitu. gue sih biasa-biasa aja. Dia tuh punya kesan banyak Kak buat Kakak. Iya, dia Kalau sama lo, wah Kak Ul tuh banyak tuh Kak kayak gitu. biasanya nanti gue nanya beneran ini. Ya, Kakak banyak sendiri aja. Dia jelasin. Gue pasti yang jelek lah ini. Apalagi kan
emang kakak kan setim, ya kita kan setim kak dulu kak di Tomang Sakti gitu. Jadi ya mungkin Dita bisa bisa jadi sosok yang seperti sekarang itu karena dia juga dapat beberapa hal itu dari saudara-saudara dia yang dulu gitu. Termasuk Kak Ul. Termasuk Kak Ul salah satunya yang paling membekas kayaknya kak. Kamu ngalamin dari 2013 jadi yang paling kecil itu Kak? Sumpah nggak sih? Karena gue kadang-kadang gue suka skip orang yang kayak misalnya orang sering gue marahin aja gue skip gitu loh karena Memori loss. Karena gue itu gue bilang gue itu kalau di lapangan ya gue ngoreksi lu mungkin karena emang kebutuhan tim aja bukan karena gue nggak suka sama lu gitu loh. Jadi pas pulang mungkin dia sakit hati. Ih, sialan banget nih Kak Ul nih, sakit hati banget, gue sakit hati. Padahal Kak Ul udah lupa ya. Gue udah tidur nyenyak, fokus latihan lagi gitu, makanya gue kenapa Dita nggak apa-apa kan? Banyak banget Kak. Lu pernah kalau marahin nggak Dita? Kamu yang lupa. Ceritain dong, cerita yang ini tuh. Jelasin Kamu biar kakak pernah dengar aja ya Kak. Jadi aku dari 2013, aku kan 2013 itu kan baru lulus SMA langsung belum main di WNBL segala macam kan. Terus pasti kakak juga nggak tahu entah dari mana tiba-tiba aku muncul gitu. Ya cuma ada ngomong dong katanya ada yang jago gitu kan biasanya. Terus tiba-tiba aku disuruh gabung sama timnas, sedangkan kayak aku baru lulus SMA, aku belum main di liga juga, tiba-tiba harus gabung sama senior yang aku nggak kenal. Bahkan aku tuh di 2013 cuman kenal ini, cuman Bayuni doang, sama Sasa doang. Karena dia baik sama kamu ya? Enggak, Bayuni kenal karena waktu pas ASEAN School satu tim. Kalau oke, Sasa oke. kenal pas sekarang di Bel bareng, sisanya aku nggak ada yang kenal Kak. Ini kayak sendiri gitu, terus udah paling junior juga. 2013 tuh benar-benar yang paling berkesan buat aku timnas. Karena aku paling kecil, terus benar-benar ngalamin yang namanya senioritas. Kita kepilih 2013? Ya kan itu gara-gara Aipa yang suruh baby fever gak dikasih izin sama Cele. Oke, ingat. Aku tahunya gitu berarti nggak boleh, jadi ya nggak ada yang aku tahu. Ya nggak apa emang kalau emang kayak gitu. Ya, jadi aku baru itulah, aku secara pengetahuan basket Kak, aku tuh nggak tahu strong side weak side Kak. Yang ngajarin lu siapa? Pelatih lu tuh siapa sih? Kok bisa? Nah itu Soalnya kan kita kan Dita itu kan basket itu kan emang dari SD di Jakarta, tapi itu pas kelas 3 SMP tuh Dita tuh dipindahin ke Sumatera Selatan sama omnya. Nah di Sumatera Selatan itu tuh nggak pemain basket itu yang nggak ada yang namanya strong side weak side, aku tuh nggak diajarin. Jadi bisa nggak nanya waktu di lapangan? karena yang main itu main aja terus defense-nya banyak kan jarang main cuman kalau banyak itu full court, jadi full court terus jagoannya terus Full court itu emang gak ada apa-apa strong side weak side? nggak, saat itu aku nggak ngerti Kak, kayak istilah-istilah basket tuh nggak ngerti banget, tiba-tiba masuk timnas ya strong side weak side kayak nggak ngerti sama sekali, parah. Banyak banget Kak istilah deny apa terus segala macam, nggak ngerti yang sejauh itu. Tapi di 2013 harus berlatih, harus bersaing dengan senior tuh yang udah bermain liga profesional, yang udah punya pengalaman yang tinggi, yang bahkan aku kayak mengidolakan kakak-kakak itu keren banget di mata aku. Sekarang Dita yang keren banget ini. Berkatin senior juga. Kayak gitu ya, baru masuk bener-bener ngalamin yang takut banget. Yang paling berkesan ya sama Kak Ulnya, soalnya Kak Ul lagi galak-galaknya 2013. Mungkin kakak nggak ngerasa, tapi Kalau tuh 2010 itu udah gak galak. Aku cerita sama Kak G Pamambayan. Kak aku bilang, oh Kak Ul kalian sih baru ketemu Kak Ul yang sekarang udah baik. Coba ketemu 2013, aku udah kayak gitu. Wah parah banget. Abis itu mereka bilang, kamu harus ketemu Kak Ul 2011. Itu juga lagi. Aku nggak mau sebutin semua sih Kak, tapi yang paling berkesan itu kakak ingat nggak? Parah banget anjir. Kakak ingat nggak pas
nih 2013 itu kan kita latihan itu naik mobil elf Pak. Benar nggak? Naik yang mobil TS kan? Terus aku nih duduk paling belakang Kak. Duduk karena aku paling junior jadi duduk paling belakang, kalau paling depan, terus sisanya di tengah baris gini kan. Nah, harus begitu. iya kan Kak, itu kan Kak. Nah, terus pas di depan di mobil tengah ini tuh ada laundryan semua. Ada laundryan banyak di depan situ. Nah kan aku kan paling belakang ya Kak. Terus kan kakak-kakaknya udah nyampe, udah turun semua. Nah laundryan tuh di bagian tengah tuh diturunin sama kakak-kakaknya. Dibawalah sama Kak Debbie, sama Kak Debbie tuh itu waktu itu aku dimarahin gara-gara Kak Debbie bawa. Terus, nah kalau kan udah masuk duluan, kita di Hotel Century lewat belakang. Nah Kak Debbie tuh pas aku turun, Dita turun kan laundryan otomatis saya turunin semua. Nah Dita bilang sama Kak Deb sini biar Dita aja. Soalnya kan emang biasa kayak gitu kan. Terus Kak Debbie tuh bilang, kayak gak usah Tong, biar aku aja gantian. Dan kayak gitu terus aku udah ya udah aku nggak bawa apa-apa. Udah nih masuklah ke pintu, udah masuk semua ke lift. Pas Dita di depan lift baru berdiri mau masuk, tiba-tiba baru gitu kalau sama Dita, kamu jangan biarin saya ragu barang kayak begitu. Terus aku baru mau bilang udah aku mau bilang udah aku tangan. Terus kamu coba kalau kakak nggak mau paksa itu semua udah di lift, Dita di depan sini sendiri Kak. Terus kayak Lupa gue. nggak ingat. Terus aku langsung Kak Dewi juga jadi nggak gerak, kayak ini tau masih. Terus udah Kak pada naik, aku sendiri kayak ayo udah aku naik tangga aja. Gitu aja. Itu yang paling kayak berkesan. Udah Kak soalnya juga Parah banget Ulan ya. ya kan sebenarnya itu aku tuh nggak paham Kak kenapa mungkin jadi pertanyaan banyak orang juga kayak jadi apa ya, jadi itu tuh dari dulu tuh senioritas apa segala macam. Tapi ini aku menceritakan ke semuanya buat pemain basket, buat siapapun lah. Ini menurut aku pelajaran yang mungkin gak bakal pernah didapetin sama orang lain. Dan di anak-anak junior yang sekarang tuh gak pernah ngerasain ini dan mereka semua tahu kalau waktu 2013 itu memang yang namanya senioritas apa segala macam aku ngerasain. Sampai aku tanya Kak sama Kak Cecil, jadi Kak pas lagi sparring kan Coach Ebos lagi jelasin gitu kan. Nah kalau junior kan harus ambilin minum, kakak-kakaknya bunuhnya kan minum. Terus ya kalau lagi es, iya Kak, maksudnya pas lagi sparring terus yang bagian yang karena kan kita main kan masih minum kan. Terus biasa kan? ambilin es. Nah kalau junior tuh harus lebih gercep kan, harus bisa ngalang-ngalangin ini. Terus udah kayak gitu Kak. Terus aku tuh tiba-tiba karena aku fokusnya, jadi fokusnya tuh nggak fokus mau tanding Kak, tapi fokus Servis. Kamu itu. Iya, terus Kak, udah kayak gitu, ini dong Coach Ebos giliran aku pas dimainin, aku jadi bingung karena aku nggak ngerti, gara-gara nggak perhatiin gamenya. Udah nih Kak, nggak Kakak dengerin kita dulu. Nah, udah kayak gitu Kak, akhirnya Dita langsung tanya sama Kak Cecil, Kak Cecil kenapa sih kok yang jadi junior tuh harus kayak gini? Maksudnya kenapa sih kok aku harus kasih minum kakak-kakaknya? Maksudnya pas lagi junior tuh kenapa sih kita harus lebih peka, harus lebih kita servis dulu senior apa segala macam. Aku tuh sampai kesel sendiri, sampai bertanya sendiri karena menurut aku kayak aku ngerasa aku nggak diadil ini nggak adil gitu loh Kak. Karena di sini kita semua yang namanya masih seleksi, kita semua bersaing dan yang diseleksi itu kita seleksi secara performance kita bukan. Tapi saat kita lagi berjuang untuk bersaing secara performance, tapi kita sebagai junior dapat tekanan dari senior. Saat itu aku benar-benar nggak terima banget. Aku sampai tanya sama Kak Cecil sama Kak Cecil. Terus Kak Cecil jawabnya gini Kak, ini yang semua harus tahu, ini yang jadi pelajaran di dalam hidup aku di 2013. Kak Cecil bilang gini sama aku, Dita, itu semua adalah cara kita untuk mencintai tim ini. Ini adalah cara kita sebagai junior untuk menghormati yang lebih tua, yang lebih senior. Bukan berarti kalian digituin terus kalian dibabuin, itu bukan. Tapi itu cara kita lebih mencintai tim ini, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dan sampai 2013 Dita tuh sampai minta sama papa,
"Pak, aku mau berhenti aja, aku mau keluar, aku nggak tahan, aku dapat pressure kayak gini, aku mau berhenti aja." Akhirnya Kak, itu Kak Cecil kan dia, "Udah kamu ikutin aja, kamu ambil positif segala macam, ikutin emang kayak begitu." Sebatas itu karena Kak Cecil yang ngomong, Dita, "Ya oh ya Kak, aku ikutin aja." Tanpa aku tahu Kak maksudnya apa, itu nggak tahu. Sampai aku mau berhenti dari 2013 aku mau berhenti, puji Tuhannya dapat keluar dari kandang macan lah ibaratnya, itu gara-gara ikut ASEAN School yang kita bareng yang di Vietnam. Itu aku bersyukur banget karena 2 minggu keluar dari situ langsung happy. karena punya tim seumuran, jadi nggak yang senior semua dan aku nggak kenal. Tiba-tiba selesai ASEAN School tanya Kak Cecil, "Kak, aku udah dicoret kan?" Baru Kak Cecil bilang, "Enggak Dita, timnas lagi nggak ada orang." Loh Kak, terus aku masuk lagi? Iya, gara-gara yang sudah baby friend nggak ikut. Jadi itu pas banget, aku akhirnya, ya Tuhan, aku menderita lagi. Apa ini? Jadi lo berpikir kalau misalnya pada saat itu Dita menyerah, ternyata Dita mungkin Di situ aku enggak Kak, di situ aku tuh kalau yang namanya timnas tuh aku itu cita-citaku dari kecil gitu loh Kak. Aku tuh sampai Kakak tahu nggak ya flyover yang sebelah sininya gedung Sampurna itu yang nggak sadar. iya maju lagi. Itu kan ada 3 tiang tuh bendera suka dipasang bendera merah putih kan Kak. Nah pas Dita lagi timnas itu kan pas pulang kan dianterin sama abang aku. Nah dulu nama Bang Chandra, naik motor tuh ke Century. Nah setiap lewat situ tuh dia selalu bilang, "Bang, suatu saat bendera itu akan ada di dada aku." Aku bilang itu, dan aku merasa alasan aku untuk bertahan di tengah pressure itu adalah karena aku pengen buktiin itu Kak. Jadi walaupun Langsung jadi senior. enggak aku, pada saat itu yang di pikiran aku cuma masuk timnas, kamu mau jadi pemain timnas, suatu kebanggaan buat aku dan keluarga aku gitu. Pas ada momen apa gitu langsung sebelah kata sini kok kayak berdarah gitu, jadi langsung sportman gitu aku. Gue ikut lo. Iya, jadi Tahu lupa. nggak, tapi itu kan aku kayak, wah, aku malah pas setelah game itu malah aku foto, aku di Snapchat kena sikut legend, waduh. Malah baru gak kena Gue sikut. nggak mau mulai sesuatu kalau gue nggak dipancing. Iya, waktu itu aku memang kayak kan masih muda, siapa sih ini kok berani-berani, iya ngotot-ngototin gitu. Karena aku nggak tahu Kak Ul mainnya gimana, justru karena nggak kenal jadi kayak ya biasa ya kayak gitu-gitu. Terus